Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyusun panduan membuat media pop-up. Yang perlu disiapkan pertama adalah file dalam bentuk cetak. File bisa dicetak pada kertas ad paper sehingga hasilnya lebih glossy dan terang. Kita mulai memotong bagian-bagian yang tidak perlu. Kebetulan ini adalah gambar candi sehingga kita memotongnya harus sesuai dengan lekuk maupun tekstur dari candi tersebut. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, ketika kita memotong bagian bawah jangan sampai dipotong habis. Harus disisakan 1 atau 2 cm karena itu digunakan untuk bagian sandaran atau bagian yang akan dilem, sehingga bagian ini nanti akan menempel pada bagian pop up. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memotong habis bagian paling bawah gambar jadi setelah semuanya dipotong. Bapak Ibu, mari kita membuat teknik yang pertama, yaitu teknik internal stand mechanism. Pertama kita lipat kertas, kemudian kita potong punggung kertasnya. Karena ini akan kita pakai sandaran candi sehingga kita potong menjadi 2 bagian. Kita tarik ke dalam, setelah itu kita lipat ke dalam lagi, kita tekan. Nah, sehingga bisa membentuk kursi. Nah, setelah bentuk kursi, ya kita siapkan candi tersebut, kita ukur. Nah, ukuran ini akan kita potong supaya nanti tidak double lemnya. Nah, kita potong satunya, kita potong juga. Nah, kemudian kita masukkan lagi. Nah, ini bentuk jadi. Nah, setelah jadi kita paskan kepada dinding pop up. Ambil lem, kita siapkan lemnya, kemudian kita lem bagian bawah yang pertama. Lemnya harus rata dan rapi. Kemudian lem bagian kedua, kemudian lem bagian ketiga. Nah, lemnya harus hati-hati. Setelah itu kita lem bagian punggung yang pertama, ini untuk pop up-nya, dan kemudian yang kedua juga harus rapi dan rata juga. Kemudian kita masukkan gambar candinya. Nah, kita tekan-tekan, nah, kita rapikan, kita tekan dengan punggungnya, bagian bawahnya juga. Nah, jadi seperti ini kita bisa tutup. Nah, kita buka lagi, kita tutup, buka. Nah, ini adalah bentuk candi yang sudah jadi menjadi teknik internal stand mechanism. Bapak Ibu, mari kita membuat teknik pop up yang kedua. Mari kita siapkan dasar kertasnya. Nah, kita lipat menjadi 2 bagian. Kita harus simetri. Nah, kemudian setelah simetri, kita siapkan potongan gapura yang sudah jadi tadi. Nah, kita tekuk ke depan, harus simetri juga. Kemudian setelah ditekuk, nah, kita ambil gunting, kita gunting sudut bagian bawahnya. Nah, kita gunting ya sesuai dengan sudut yang diinginkan. Kemudian kita letakkan di bagian ujung, bisa ujung paling atas ya, karena kita akan membuat teknik V. Kita ambil lem, kita lem bagian bawah yang pertama, lem dengan rapi. Kemudian lem lagi ya, lem lagi juga nanti bagian yang kanan dengan rapi dan hati-hati. Lem bagian satunya, yaitu lem pelan-pelan. Bagian ini nanti juga akan menjadi bagian dasar yang akan melengket pada dasar pop up-nya. Nah, kita kemudian ambil dasarnya tadi ya. Kita harus
menyusunnya menjadi bentuk V, karena kita akan membuat teknik internal V-fold mechanism. Nah, kita harus membentuk V dan harus di bagian center, bagian tengahnya, supaya bagian ini ketika ditutup tidak rusak atau tidak pas di bagian tengah. Jadi harus di bagian tengah. Kita tata ya, kita pelan-pelan natanya. Kita ngelemnya juga harus pelan-pelan agar gambarnya pun tidak tertumpuk lem banyak. Nah, kita pelan-pelan saja ya. Kemudian kita coba tutup. Nah, pas tengah. Nah, kita coba tutup. Nah, ini adalah teknik V-fold mechanism Bapak Ibu. Nah, ini bentuk jadinya. Nah, kita coba tutup. Kita buka, tidak ada masalah. Tidak ada potongan yang terlebih di atas ataupun di bawahnya. Gambar candi tampak berdiri tegak lurus di tengah seperti bangunan pada aslinya. Inilah teknik V-fold mechanism. Teknik berikutnya kita coba potong dengan cutter secara horizontal pelan-pelan di bagian kirinya. Kemudian kita potong secara vertikal bagian kiri juga. Nah, kemudian kita potong bagian kanan secara horizontal juga pelan-pelan. Kemudian kita akan memotongnya secara vertikal pelan-pelan. Nah, potongan itu kita ulang-ulang sehingga agak lebar potongan tersebut. Kita juga akan memotong kertas secara vertikal, mungkin 2 atau 3 cm ya. Kemudian kita juga memotong lagi secara mungkin vertikal ya, membentuk kotak ya, membentuk kotak. Siapkan 2 karakter tokoh yang sudah dipotong terlebih dahulu. Kemudian kita ambil lem ya. Kemudian kita lemkan bagian kotak kecil yang sudah kita potong tadi. Nah, kita lem pelan-pelan. Kita lem pelan-pelan ya. Kemudian kita tempelkan di bagian belakang karakter tokoh tersebut. Nah, kita ulang kepada tokoh yang kedua juga ya. Kemudian kita ambil lem ya. Kita ambil lem. Kemudian kita tempelkan juga ke karakter yang kedua, yaitu karakter tokoh perempuannya. Kemudian kita ambil yang bagian panjang. Nah, kita lem bagian ujung. Nah, kita lem bagian ujungnya. Kita tempelkan di bagian kotak tadi. Kemudian kita lem lagi yang untuk karakter perempuannya. Oke, ini kita lem. Nah, kalau sudah jadi kita lihat ada kertas memanjang. Nah, ini nanti akan kita selipkan ke bagian yang sudah kita potong tadi. Sudah kita potong menggunakan karakter. Nah, ini kita perhatikan. Nah, kemudian kita siapkan atau ambil kertas tadi. Nah, yang sudah kita lubangi, kita masukkan. Nah, pelan-pelan di bagian vertikalnya dan masukkan yang bagian horizontal. Nah, ini pelan-pelan. Nah, kemudian yang bagian kotak kecil tadi kita selipkan. Nah, kita coba tarik. Nah, kita tarik. Nah, kita tarik ke depan lagi, tarik ke belakang. Nah, kita coba masukkan lagi yang karakter satunya sama, masukkan yang bagian horizontalnya, kemudian masukkan yang vertikal. Nah, kita coba tarik. Oke, tarik. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti karakter sudah bisa digerakkan. Ini hasil jadinya ya, Bapak Ibu. Sudah nampak. Nah, ini kita akan membuat teknik parallel slit mechanism. Nah, ini adalah teknik di mana karakter bisa bergerak.
ini adalah bentuk jadi menjadi sebuah buku, di mana coba bisa dilihat teknik pertama adanya teknik V-fold. Nah, ini adalah teknik V-fold, ada candi yang persis di tengahnya. Kemudian ada kedua, ada teknik parallel slide mechanism. Nah, bisa dilihat karakternya bisa digeser ke kanan maupun ke kiri. Ketiga, ada teknik internal stand mechanism. Yang terakhir bisa juga ada teknik V-fold. Nah, ini bisa menjadi sebuah buku. Nah, buku ini kemudian selanjutnya kami beri nama Pop-up Legenda Dewi Sri. Selamat mempraktikkan Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu juga bisa merekam teknik mode, teknik rotary mechanism, kemudian teknik lift the flap, dan kemudian ada teknik pull tab.